Oke, suaranya sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Sudah saya mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Tentunya sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Salah satu seorang ahli bernama Sumardi menyatakan bahwa pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Jadi puisi itu adalah hasil pemikiran seorang atau sastrawan yang diimplementasikan dengan cara ditulis ataupun menggunakan lisan, lalu diberi modifikasi seperti rima dan irama sesuai dengan konteks dan tema. Jadi kesimpulan dari pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang berisi kalimat yang tersusun rapi, yang terikat dengan rima dan irama. Ciri-ciri teks puisi. Yang pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Jadi puisi itu terdiri dari beberapa bait. Contohnya ada 2 bait, 3 bait. Lalu banyak menggunakan kata majas atau gaya bahasa kiasan. Terikat oleh persajaan rima dan irama dan tidak terikat oleh saja. Kadang kalau puisi kan sajaknya AB-AB ataupun AA, sedangkan untuk puisi itu bebas. Yang kedua, lalu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari diksi, yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata yang dapat membangun puisi secara keseluruhan melalui kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya. Jadi pemilihan diksi itu kata yang tepat untuk membuat puisi. Contohnya dalam kemerdekaan. Mari kita berjuang, atau ayo, mari kita membangun negara ini dengan rasa patriotisme dan nasionalisme. Contohnya itu sesuai dengan sesuai dengan konteks dalam membuat puisi. Contohnya pada hari kemerdekaan 17 Agustus kan itu ya. Lalu ada imajinasi. Daya bayang dalam penggunaan kata-kata puisi yang dapat menimbulkan imaji visual, taktik maupun auditif. Lalu ada gaya bahasa, majas. Bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa melalui kata-kata yang sifatnya kiasan atau figuratif. Contohnya majas, membesar-besarkan sesuatu atau hiperbola. Semangatnya para pahlawan sampai membara-bara, seperti sang jago merah, kan membesar-besarkan itu. Lalu ada bunyi. Pemakaian bunyi dalam puisi tergantung dari kata-katanya, sehingga dapat
menimbulkan efek nuansa tertentu. Jadi bunyi itu juga termasuk hal yang atau faktor untuk menghidupkan sebuah puisi. Aku adalah binatang jalang, kan memberi rasa tegas. Bunyi juga termasuk sifat ya dari konteks puisi tersebut. Lalu ada rima, persamaan atau perulangan bunyi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan dalam puisi. Jadi rima itu juga termasuk intonasi ataupun nada termasuk dalam bunyi ini ya. Lalu ada ritme, dinamika suara dalam puisi. Contohnya puisi kemerdekaan, nggak ada kan puisi kemerdekaan. Ayo kita, nggak ada. Pasti langsung, ayo kita perjuangkan NKRI harga mati. Nggak bisa NKRI harga mati, nggak ada. Ini kan termasuk ritme suara dalam penggunaan apa namanya suara kita itu dilantang-lantangkan gitu. Jadi puisi itu bisa hidup dan mampu dihayati. Lalu tema, ide atau gagasan pokok dalam puisi yang disampaikan oleh pengarang. Tema ini termasuk hal yang pokok ya karena itu mempengaruhi isi dari puisi. Apakah sudah jelas dari unsur intrinsik ini? Mas Daus? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Alhamdulillah sudah, Pak. Langsung. Ya. Lanjut unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari aspek historis, yaitu sejarah yang terkandung dalam puisi. Ini termasuk sejarah itu seperti kerajaan, pemerintahan dulu, pada waktu proklamasi itu juga bisa historis kan. Historis itu masa lampau. Lalu ada aspek psikologis, yaitu aspek kejiwaan pengarang dalam puisi. Aspek psikologis ini dari masing-masing sastrawan ya, tergantung dari itu bagaimana, yaitu memiliki jiwa yang tegar, jiwa yang lemah lembut, itu juga termasuk faktor dalam pembuatan puisi. Lalu ada aspek filsafat, yaitu teori yang mendasari alam pikiran suatu puisi. Jadi makna dari pembuatan puisi atau tujuan itu aspek dari filsafat. Lalu ada aspek religius, yaitu mengacu pada tema yang diangkat dalam puisi, contohnya tema kemerdekaan, tema agama, sosial. Tuh. Lalu ada jenis puisi. Di sini Bapak hanya memberikan dua ya, yaitu puisi lama. Puisi lama adalah karangan puisi yang masih terlalu terikat oleh peraturan, seperti banyak baris setiap bait dan banyaknya suku kata setiap baris. Adapun puisi yang termasuk keadaan puisi lama yaitu mantra. Tahu kan mantra? Komat kamit itu. Yang komat kamit itu dukun itu mantra, lalu ada pantun berikat, talibun, gurindam, dan syair. Untuk selanjutnya yaitu puisi baru. Puisi baru puisi yang tidak terikat oleh beberapa aturan sehingga bentuknya itu lebih bebas dan dalam segi jumlah baris atau suku kata atau irama tergantung dari penciptanya. Contohnya ada satir, puisi kritik sosial, dan banyak sekarang banyak itu kadang saya menemukan itu ada di story WA ataupun IG itu banyak. Cuma sekarang kan media sosial itu banyak digunakan dalam berbagai hal. Contohnya ya ini puisi-puisi, kata-kata itu banyak juga. Dari sini ada pertanyaan, Mas Daus? Nggih, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Mas Daus mungkin tahu bisa memberi contoh pantun berikat ataupun mantra? Contohnya mantra Jiran Guyang itu kan termasuk mantra.
Pak. Saya kurang paham soal mantra-mantra. Nggak tahu ya? Iya, Pak, kurang tahu saya. Mungkin Mas Galih itu paham. Mas Galih, mana Mas Galih? Sama Pak, mohon maaf saya juga kurang paham. Ya, ini karena pelajaran bahasa Indonesia ya, nggak terlalu ke perdukunan. Ini ada contoh puisi Sang Legenda. Ini termasuk majasnya menggunakan majas hiperbola karena membesar-besarkan ataupun merendah-rendahkan. Tubuhku kering bagaikan rangka, tersapu debu di terpa lara, badan bungkuk, kepala tinggal mengangguk, hilang badan dimakan usia. Perang darah kau lewati, perang laut kau seberangi, tertegun peluru di dalam hati demi Ibu Pertiwi. Nah, ini contoh dari saya ya. Ini hanya 2 bait Sang Legenda. Ini juga termasuk temanya ini perjuangan ya, proklamasi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, karena waktu pembelajaran ya sudah mepet, karena sudah siang juga, mesti kalian itu ngantuk. Bukan begitu, Mas Daus? J, Pak. Jadi, ada pekerjaan rumah, silakan membuat puisi dan dianalisis tema, judul, kata kiasan, serta makna. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran hari ini cukup ya dari Bapak. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat ya. Baik, Jaga Pak. kesehatan, jaga pola makan, jaga imun kita karena situasi musim sedang tidak baik. Selalu jaga diri dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Ini pause.